Halo sahabat Sapa, kembali lagi di podcast Sapa bersama saya Sri Nursyifa. Nah, sahabat Sapa berbicara tentang kondisi kita sekarang. Sekarang ini kita khususnya di Jawa Barat sedang mengalami yang namanya bonus demografi, di mana usia yang produktif itu lebih banyak dibandingkan dengan usia yang non produktif. Nah, hal ini menjadi peluang sekaligus juga tantangan buat Jawa Barat gitu. Peluangnya di mana ini tuh bisa menjadi peluang bagi Jawa Barat untuk menumbuhkan generasi-generasi baru, generasi-generasi muda yang bisa membangun Jawa Barat agar lebih maju. Tapi hal yang menjadi tantangannya adalah karena hal tersebut bisa terwujud jika ditunjang dengan hal-hal lainnya seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, keamanan, dan masih banyak lagi. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, sekarang kita juga dihadapkan dengan maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tentunya hal itu menjadi satu tantangan juga gitu untuk Jawa Barat bisa membangun generasi-generasi yang berkualitas karena dampak tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak ini sangat besar gitu, terkhusus bagi orang muda. Nah, hari ini kita sedang berkunjung ke kantor DP3 AKB Provinsi Jawa Barat untuk ngobrol-ngobrol santai terkait apa sih upaya yang bisa dilakukan oleh orang muda tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan tidak lupa hari ini aku ditemani oleh salah satu narasumber yang spesial. Siapakah dia? Mari kita berkenalan. Halo Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Ibu boleh berkenalan dulu ke sahabat-sahabat Sapa, teman-teman online kita. Ibu dengan siapa dan juga di DP3 AKB sebagai apa? Sahabat Sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Kusuma, saya sebagai Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di DP3 AKB Provinsi Jawa Barat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Panjang ya? Hafal. Lulus tes Ibu. Nah Bu, buat mungkin belum semua teman-teman muda yang tahu gitu, sebenarnya DP3 AKB itu apa sih Bu, dan sebenarnya tugas dan fungsinya itu seperti apa gitu? Jadi DP3 AKB itu adalah dinas yang ngurusin dua urusan wajib non pelayanan dasar. Jadi yang pertama urusan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Terus yang kedua urusan yang terkait dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Jadi urusan yang pertama tadi kita ngurusin terkait dengan bagaimana memberdayakan perempuan, terus bagaimana melindungi perempuan dan anak, kemudian menyiapkan data-data gender, kemudian pengarustamaan gender, kemudian bagaimana memenuhi hak anak, dan bagaimana untuk melakukan perlindungan khusus terhadap anak seperti itu. Nah, kalau pengendalian penduduk dan KB itu bekerja sama dengan BKKBN. Jadi di DP3 AKB ini satu paket yang Satu paket dua urusan wajib non pelayanan dasar. Oh iya. Nah Bu, tadi berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurut Ibu, sepenting apa sih peran orang muda dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini? Jadi ini konteksnya ke anak muda ya. Kalau kami ini kan biasanya melindungi anak itu anak yang dari mulai di dalam kandungan sampai usia 19 tahun. Nah, kalau berbicara terkait dengan pemuda ya, berarti kan pemuda ini kita rujukannya kepada ada undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang 40 tahun 2009. Nah, tapi kita lihat gambarannya dulu. Usia berapa tahun? Aku Ya, 27 Ibu. Saya cek dulu ya. 27 itu masuk ke generasi mana? Oh maaf ya, milenial. Berarti itu masuk ke dalam generasi Y. Iya. Karena generasi Y itu yang lahir tahun 81 sampai 96. Iya Bu. Nah, ini untuk usia 24 sampai 39 tahun. Nah, kemudian kalau generasi Z yang sekarang ini ya, itu kelahiran tahun 77 sampai 2012. Jadi untuk usia 8 sampai 23 tahun. Nah, ini populasi penduduk Jawa Barat ini kan hampir 49,4 juta. Nah, lebih banyak sekarang posisinya adalah di generasi Z yang tadi.
di usia 8 sampai 23 tahun itu sebanyak 13,77 juta jiwa. Dan generasi milenial termasuk ini Mbak Cici ini masuk ke dalam generasi milenial itu populasinya sebanyak 12,88 juta jiwa. Nah, ini kan aset nih, ya. Kalau di bawah-bawahnya ya sebelumnya itu ada generasi post-gen misalnya, terus kemudian itu hanya kecil di bawah 5,7 juta jiwa, kemudian ada baby boomer, kemudian ada free boomer, apalagi nggak tahu saya masuk kemana ya, saya bilang gitu. Jangan ditanya ya, jangan ditanya saya masuk kemana. Nah, jadi kemudian berdasarkan kalau melihat dari populasi di situ, berarti ini dua generasi ini adalah generasi yang merupakan generasi penerus dan merupakan aset bagi negara di masa yang akan datang. Nah, kalau merujuk kepada tadi terkait dengan anak muda ya, kita harus merujuk kepada tadi yang Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009. Apa sih pemuda itu? Misalnya seperti itu. Pemuda itu batasannya itu adalah usia 16 tahun sampai dan 30 tahun. Nah, berarti range-nya itu ada di generasi Y dan X, generasi milenial dan generasi Z, maksudnya seperti itu. Jadi dua generasi ini. Kemudian di undang-undang tersebut juga diamanahkan bahwa pemuda itu harus berpartisipasi dan berperan aktif ya, bagi dirinya sendiri, bagi masyarakat, bangsa dan negara, dengan membangkitkan misalnya sikap kritis terhadap lingkungan, kemudian penegakan hukum dan partisipasi serta dalam perumusan kebijakan. Nah, kemarin salah satunya ini yang dari Sapa Institute ya mengeluarkan satu aspirasi terkait dengan kebijakan publik ya, terkait dengan SPM kalau nggak salah ya, pelayanan. Nah, jadi di sini Mbak Cici di sini adalah pemuda generasi penerus bangsa. Jadi sebagai agen perubahan, ya, agen perubahan yang tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan dan aset bagi negara yang di masa yang akan datang. Misalnya dengan komposisi tadi jumlah penduduk ya, jadi sekarang ini banyak kita nggak usah heran sekarang banyak pemimpin-pemimpin ya yang generasi muda karena populasinya banyak gitu dan banyak yang potensi dalam hal ini dalam segala sektor ya selama ini. Kemudian kalau kita melihat dirujuk dari dunia internasional misalnya ya ada konvensi jauh tingginya konvensi ya kalau berbicara konvensi. Tapi itu memberikan suatu ini kan bahwa pentingnya peran pemuda ini tidak hanya di lingkup nasional saja, tapi di internasional pun diakui dalam konvensi Dewan Keamanan PBB ya tahun 2015. Kalau memang pernah membaca, di situ ada 5 pilar penting pemuda dalam mewujudkan perdamaian, keamanan dan pencegahan ekstremisme kekerasan. Nah, di situ ada jadi 5 pilarnya itu pemuda itu harus berpartisipasi, kemudian harus melindungi. Kemudian yang ketiga melakukan pencegahan, terus menjalin kemitraan, dan terakhir melakukan yang kelima ini melakukan pemisahan atau reintegrasi. Jadi memang nasional maupun internasional dunia ini sudah mengakui bahwa peran daripada pemuda tersebut dari 5 pilar tersebut. Jadi memang tapi di tengah desakan pentingnya pelibatan pemuda di sini, kita juga tidak bisa menutup masih banyak catatan ya kaum muda yang mendominasi saat ini dari karakteristik. Kalau kita melihat beberapa macam penelitian misalnya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga, jadi karakteristik korban dan pelaku kekerasan ini terhadap perempuan ya baik di ranah privat maupun komunitas ini banyak dilakukan oleh pelakunya di usia antara rentan 25 sampai 40 tahun. 25 tahun, kemudian disusul dengan usia 14 sampai 24 tahun, yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh salah satu lembaga ya. Kemudian jadi hal ini mengindikasikan Mbak Cici bahwa di dunia di kedua ranah tersebut ya privat dan komunitas mereka ini korban maupun pelaku kekerasan ini adalah paling banyak pada usia produktif, di usia yang tadi ya. Nah, kemudian di sini juga mencatat misalnya dalam banyak catatannya, misalnya di sini kita melihat bahwa anak perempuan, terutama perempuan muda dia, nih Mbak Cici seperti Mbak Cici, memiliki resiko rentan loh terhadap kekerasan ya, khususnya misalnya di ranah rumah tangga maupun personal ya. Remaja perempuan ini rentan mengalami pelecehan seksual
ya. Kemudian baik di dunia nyata maupun di dunia cyber misalnya seperti itu. Kemudian mulai dari adanya kita mengenal istilahnya catcalling misalnya seperti itu ya. Kemudian penyebaran konten yang intim non konsensual, kemudian pemerkosaan, terus berpacaran. Nah, sementara budaya pemerkosaan saat ini di tengah masyarakat maupun di komunitas membuat perempuan muda itu korban kekerasannya mengalami kekerasan yang berlapis. Jadi pasti disalahkan perempuannya. Misalnya di stigma, mendapatkan stigma bahwa itu udah nakal, misalnya perempuan anak nakal misalnya seperti itu. Kemudian perempuan tersebut mengalami kehamilan misalnya ya, jadi berlapis. Kemudian bisa jadi putus sekolah. Bisa jadi juga dia dikawinkan dengan si pelaku, dipaksa untuk nikah misalnya dengan si pelaku ya. Jadi memang remaja atau pemuda ini ya identik dengan sifatnya karena masih mempunyai sifat keingintahuannya tinggi. Kemudian suka berpetualangan ya Mbak Cici ya. Kemudian senang dengan tantangan ya pasti kan. Tapi tanpa mempertimbangkan dengan matang misalnya seperti itu. Jadi ditambah dengan pertumbuhan yang ada pada dirinya secara psikologis, biologis dan sosial yang terjadi pada saat remaja. Jadi ketika proses pertumbuhan dan perkembangan ini dapat menimbulkan resiko pada pemuda tersebut ya, yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian menyukai tantangan tanpa melakukan pertimbangan yang matang atas perilakunya. Hingga tak jarang ya, di sini kalau memang berpikirnya tidak matang, banyak pemuda yang melakukan kekerasan dalam hal ini. Kemudian kita banyak pemberitaan saat ini banyaknya kekerasan di kalangan pemuda atau remaja ya, istilahnya remaja apa pemuda ya, remaja ya, menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling menonjol. Kita sering lihat di pemberitaan maraknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh remaja, misalnya dalam bentuk begal ya, pembegalan misalnya kayak gitu, pembacokan, terus kemudian tawuran ya, kalau sekolah tawuran, kemudian bullying dan sejenisnya yang tak jarang akan membawa korban misalnya sampai ke kematian. Jadi pelaku dan korban ini rentang berada di usia antara 12 tahun hingga 17 tahun ya. Kemudian ini juga menjadi suatu hal yang terjadi bahwa itu terjadi karena ketiadaan pendidikan seksual yang komprehensif. Ya, akibat misalnya di masyarakat tabu membicarakan hal yang seksual. Kemudian mitos seksual yang selalu diturun-temurun ya, diinikan kepada anak misalnya. Nah, ini memperlebar peluang kaum muda di sini mendapatkan informasi yang keliru terkait dengan seksual misalnya seperti itu. Belum masyarakat yang dilandasi dengan nilai-nilai patriarki ya, itu. Jadi mempengaruhi di sini peran-peran gender yang pada akhirnya menciptakan ketidaksetaraan dalam lingkup pergaulan kaum muda itu sendiri, sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan berbasis gender itu. Nah, jadi penting sekali dalam hal ini kalau tanya peran kaum muda seperti apa, pemuda penting karena tadi dengan banyaknya hal tersebut yang tadi saya sampaikan, penting pelibatan dan peran strategis dari kaum muda di sini untuk memutus kekerasan, terutama kekerasan seksual ya, dan diskriminasi di lingkungan sesama kaum muda dalam hal ini. Nah, itu mungkin Mbak Cici ya. Sip. Wah, komprehensif sekali ya Bu ya. Tadi dimulai dari banyaknya usia produktif sama Ibu tadi disebutkan, kemudian banyaknya juga kekerasan gitu kan, baik itu dilakukan oleh orang muda, kemudian yang jadi korbannya pun orang muda gitu. Tapi itu memang tidak terlepas dari kondisi di lingkungan kita juga ya Bu, karena memang perlu banyak PR juga gitu untuk dilakukan ke depannya gitu. Dan memang penting sekali ya Bu ya peran orang muda ini gitu dalam pencegahan KTPA. Nah Bu, selama ini apakah ada langkah yang telah diambil gitu oleh DP3AKB Provinsi Jawa Barat sendiri yang melibatkan orang muda dalam upaya pencegahan KTPA? Oh ya, berarti kalau langkah-langkah ini programnya banyak ya, langkah konkretnya. Jadi dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini memang harus terstruktur. Terstruktur dalam hal ini mulai dari tataran keluarga, ya, keluarga sampai ke pemerintahan baik pemerintahan yang ada di
provinsi maupun kabupaten kota sampai ke pemerintahan di desa misalnya kurang. Jadi itu harus terstruktur, semua harus bekerja sama dan bersinergi dan berkolaborasi. Kemudian kalau sudah jadi korban, nah itu juga kan berkaitan dengan orang tuanya, keluarganya, sekolah dan masyarakatnya. Jadi dalam hal ini langkah-langkah konkret telah kita lakukan, nanti memberikan pemahaman ya, baik yang terkait dengan kekerasan kepada perempuan dan anak sampai ke tingkat desa ya. Kemudian supaya mereka ini tidak mudah terbujuk rayu oleh pelaku serta dapat melakukan deteksi dini. Kemudian perempuan dan anak itu kita dorong misalnya untuk berpendidikan yang baik, kemudian didorong untuk meningkatkan kualitas pendidikannya, memiliki keberanian untuk melapor ya dan meminta pertolongan. Kita sampaikan media-medianya ya, media yang ada di provinsi maupun di pusat, di kementerian maupun di kabupaten kota. Kemudian kita juga mengeluarkan semacam program Jabar Cekas, Jawa Barat Berani Cegah Tindakan Kekerasan. Nah, ini mengajak semua termasuk kaum muda untuk bersama-sama melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemudian melakukan penanganan apabila ada korban. Jadi mereka juga harus mendengarkan misalnya antara sesamanya misalnya ya, curhatan-curhatan tersebut untuk kemudian melaporkannya kemana. Nah, kita sudah menyiapkannya, kemudian mengedukasi kepada mereka terkait dengan tidak melakukan pernikahan dini, karena itu efeknya yang melakukan pernikahan muda itu dia belum siap secara mental, jadi dia selalu akan menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangganya nanti pada saat berumah tangga misalnya seperti itu. Jadi belum matang. Jadi salah satu itu program Stopan Jabar dari situ ya. Nah, di samping program Jabar Cekas itu. Jadi yang itu dimulai dari lini terkecil ya Bu. Lini terkecil keluarga dulu. Keluarga. Ya. Sampai tadi ke pemerintahan desa ya. Nah, Bu, dari DP3 AKB sendiri gitu, bagaimana sih upaya yang ini spesifiknya ke orang muda secara langsung gitu Bu, untuk membangun kesadaran mereka gitu Bu, bahwa penting nih mencegah KTPA itu penting gitu. Oh iya, jadi sebetulnya kalau untuk kita kan dalam beberapa macam program yang sudah kita laksanakan, ada setiap rapat-rapat koordinasi terkait dengan pertemuan lintas sektor, kita suka mengikut sertakan kaum muda dalam hal ini yang di sekolah misalnya, kemudian di perguruan tinggi selalu kita undang ya, kemudian di komunitas-komunitas, di lembaga-lembaga yang di dalamnya pasti ada anak mudanya ya. Dilibatkan secara langsung, kemudian terkait dengan pertemuan lintas sektor dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak ya. Jadi istilahnya singkatannya KTPA ya, panjangan KTPA ya. Kemudian dengan menggerakkan dan memberdayakan masyarakat terkait dengan KTPA. Nah, kemudian ini juga sebetulnya ada 7 strategi yang dibangun misalnya terkait dengan penyediaan kebijakan. Kita sudah menyiapkan kebijakan sampai ke kebijakan teknis juga ya. Kebijakan itu banyak sudah kita siapkan di DP3KB, dari mulai kebijakan peraturan daerah sampai ke peraturan teknisnya. Kemudian penegakan hukumnya, tentunya ini terkait dengan kerjasama dengan peradilan misalnya, kita melakukan pendampingan terhadap korban yang berkebutuhan bermasalah dengan hukum misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita menguatkan norma dan nilai-nilai sosial anti kekerasan. Jadi kita bersama-sama misalnya selalu dengan sekolah-sekolah, ayo kita membuat suatu tema anti kekerasan. Misalnya di sekolah ada stop bullying, ada aklamasi para guru dengan anak-anak, kemudian stop anti kekerasan ya, banyak itu dilakukan. Kemudian kampanye-kampanye seperti di sekolah maupun di perguruan tinggi juga ya, kita juga suka diundang. Kemudian menciptakan lingkungan yang aman. Nah, yang ketiga ini menciptakan lingkungan aman itu nggak bisa DP3KB sendiri. Jadi kita ada sudah ada roadmap Jabar Tolak Kekerasan. Jadi kita bekerja sama dan semua itu harus aware terkait dengan hal ini. Misalnya dengan tugasnya masing-masing. Terkait dengan jalan misalnya, kan harus ada jalan, kurang penerangan, tugasnya siapa? Bukan tugas dinas, bukan dinas DP3KB, tapi kan tugasnya misalnya dinas yang memberikan penerangan jalan. Kemudian
itu terkait dengan pemberdayaannya. Nah itu bukan tugas kami. Berarti kan yang memberdayakan tuh harus dinas yang menangani terkait dengan pemberdayaan perempuan misalnya. Di situ dinas yang lain. Kemudian terkait dengan hal yang lainnya, perumahan misalnya gitu kan. Jadi perumahan yang layak itu seperti apa? Jadi kalau perumahannya tidak layak, itu adalah rentan adanya kekerasan di dalamnya. Jadi tidak ada privasi kepada perempuan kan di situ ya. Nah, jadi terus kemudian yang keempat ini meningkatkan kualitas pengasuhan. Jadi nah ini juga bagaimana memberikan pola pengasuhan yang baik kepada anak misalnya seperti itu. Jangan sampai anak itu mencontoh orang tuanya yang sering ribut misalnya seperti itu ya. Jadi orang tua ini harus memberikan percontohan kepada anak-anaknya, kalau berantem jangan di depan anak-anak. Emang betul itu ya. Dulu orang tua kita misalnya suka menyampaikan sesepuh kita, jangan ribut di depan anak-anak. Karena betul, karena itu bisa jadi bibit nanti. Dia akan melihat, oh berarti nggak jadi masalah nih teriak-teriak misalnya seperti itu ya. Oh nggak jadi masalah nih marahin orang tua. Orang bapak dan ibu saya juga sering berantem gak jadi masalah, apalagi sampai lempar-lemparan kayak begitu. Dia nanti ditiru oleh anak. Nah ini dari mulai anak kecil, remaja, apalagi remaja. Nah itu akan nanti sampai ke hidup berumah tangga, itu dijadikan suatu hal yang kebiasaan, satu pembenaran seperti itu. Karena orang tua juga begitu misalnya gitu. Jadi percontohan. Jadi dari pola asuh itu harus diperhatikan memang dari keluarga. Kemudian memberdayakan ekonomi keluarga yang rentan. Jadi kita ada di program DP3KB ini terkait dengan Skoper Cinta ya, Sekolah Pelayanan Perempuan Capai Impian Cita-Cita. Jadi memberdayakan perempuan-perempuan yang rentan, perempuan-perempuan yang kepala keluarga untuk diberikan vokasional, diberikan pelatihan keterampilan, diajarin jahit, diajarin komputer, diajarin misalnya masak, membuat kue. Kemudian nanti dia itu supaya mandiri, dia bisa membuka usahanya seperti itu setelah ada vokasional di DP3KB. Kemudian yang ke-6 ketersediaan akses layanan yang terintegrasi. Nah, jadi kita sudah ada UPTD PPA itu memberikan layanan yang terintegrasi dan gampang ya, gampang dan tidak ada biaya misalnya. Jadi kadang masyarakat ini kan malu ya misalnya. Ada kekhawatiran, ada pembiayaan, padahal tidak ada. Kemudian takut ke unit PPA, Polda Jabar, ya, kepada ke kepolisian, misalnya takut. Kalau takut tidak ada hotline-nya, misalnya seperti itu. Atau melalui kementerian silakan. Nanti terintegrasi semua dari mulai kementerian 129 sampai 129. Oh ini kasus Jawa Barat nih, langsung terintegrasi dengan hotline Jawa Barat. Kalau Jawa Barat, pilih dulu ini kasusnya mana nih, kabupaten mana, terintegrasi dengan kabupaten kota. Jadi hotline-nya. Jadi sebatas pelaporan yang melaporkan kondisi existingnya, kita ditunjuk peran dari pemuda-pemuda ini ya untuk menyampaikan laporannya gitu. Nah kemudian yang untuk terkait dengan tadi ya advokasi tentunya kita lakukan. Kita juga banyak mengundang dan diundang oleh sekolah-sekolah ya, terutama SMA, SMK untuk memberikan advokasi terkait dengan kekerasan itu bentuknya seperti apa sih, bagaimana mencegahnya, kemudian bagaimana penanganannya itu di sekolah-sekolah ya, terutama terkait dengan bullying yang sekarang lagi marak, kemudian kekerasan seksual. Jadi kami itu punya kewajiban mensosialisasikan undang-undang TPKS kekerasan seksual. Nah kekerasan seksual ini terjadi juga. Kalau kekerasan yang lain misalnya bullying banyak terjadi dari mulai tingkat SD ya, itu sudah terjadi. Kemarin kasus terakhir yang dicolok matanya itu anak SD kan di Jawa Tengah apa di mana tuh ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, yang dicolok akhirnya dia kan jadi buta tuh ya, karena nah itu anak SD sudah berperilaku seperti itu. Kemudian anak SMP, nah anak SMA ini yang menuju remaja yang masih yang bukan jati dirinya itu banyak kasus juga. Nah di perguruan tinggi banyak terjadi kasus kekerasan seksual, terdapat ya, belum, kalau banyaknya belum kita hitung. Terdapat kasus kekerasan seksual di sini. Nah jadi kewajiban kami ini memberikan manajemen kasus, memberikan edukasi terkait dengan undang-undang TPKS. Jadi jangan sampai dunia pendidikan ini semua terjerat oleh hukum. Dunia pendidikan kan ada mahasiswanya, ada muridnya, ada gurunya, ada dosennya, ada tenaga kependidikannya. Dengan adanya undang-undang TPKS yang ada
sanksi pidana dan perdata, mereka itu harus tahu. Jadi supaya tidak terjerat oleh hukum. Ada hukumannya pidana dan penjara di situ. Jadi kadang-kadang pola kebiasaan misalnya konvensional ya, berbicara kasar, kemudian membuat sakit hati itu sekarang sudah ada sanksinya seperti itu. Perlu kehati-hatian dalam mengungkapkan secara verbal, berbicara secara verbal, kemudian apalagi dengan melakukan intimidasi segala macam, melakukan gosip kita ini. Nah, Kumaha teh Bu? nggak boleh yang gibah ya gosip ya kan gibah. Nah, jadi memang itu ya. Jadi diperlukan. Jadi kita sedang melakukan kolaborasi ya dengan dinas pendidikan bagaimana untuk mencegah supaya tidak terjadinya bullying. Nah, kemudian dengan perguruan tinggi kita juga dorong nih mereka, ayo dong, kan itu sudah ada tuh amanat Permendikbud Risteknya harus membuat satgas ya. Satgas PPKS ya. Jadi kita dorong kemarin itu kita list nih perguruan tinggi yang belum mempunyai Satgas PPKS, kita undang. Nah, kemudian kita kasih dorongan, ayo host kita dukung dan biar di situ melihat bahwa pemerintah itu hadir ada di situ dan memberikan perhatian bahwa ini sangat penting karena semua harus bergerak bersama karena Jawa Barat masih tinggi ya. Tingkat kekerasan, tapi tinggi bukan berarti kekerasan, tapi tingkat pelaporannya yang dimasukkan ke sistem itu tinggi. Berarti masyarakat Jawa Barat ini sudah teredukasi dengan baik untuk berani melaporkan. Tingkat kesadarannya Tingkat kesadarannya tinggi. Tapi ini perlu didukung semua. Kita ini menuju Indonesia Emas loh. 2045 kan? Nah, inilah anak-anak muda ini yang menjadi generasi penerus nanti. Nah, salah satu indikatornya untuk menuju 2045 ini tidak adanya kekerasan di Indonesia. Nah, jadi dimulai dari sekarang. Jadi semua harus bersama-sama, bergerak bersama, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah ya, pemerintah daerah, tapi semua lembaga, kemudian organisasi masyarakat, termasuk dalamnya organisasi kepemudaan itu harus bergerak bersama melakukan upaya pencegahan. Lebih baik mencegah daripada mengobati itu. Iya, betul. Mahal dan lama prosesnya. Kalau untuk mengobati dalam hal ini penanganan tersebut, itu hilangnya trauma kepada korban itu prosesnya lama. Trauma healingnya seperti itu ya. Jadi lebih baik kita lakukan edukasi. Ayo masyarakat, misalnya ini loh sudah ada kebijakan ini. Jadi jangan kaum muda ini harus mengikuti perkembangan kebijakan yang sudah dikeluarkan, didukung misalnya kementerian ini, kementerian sosial, kementerian manapun ya terkait dengan kekerasan misalnya ada di sini. Jadi memang sangat diperlukan pemikiran anak muda ini. Nah, tadi Bu sempat menyinggung gitu tentang kolaborasi kerjasama gitu bahwa KTPA ini tuh nggak bisa kalau dilakuinnya tuh sendirian gitu ya. Nah, tapi kadang Bu orang muda itu kebingungan juga gitu. Mereka harus bagaimana dan melihat role modelnya tuh ke siapa gitu. Nah, ada nggak sih Bu komunitas atau kumpulan orang muda yang bisa menjadi role model gitu dalam pencegahan KTPA ini sehingga orang muda tuh mereka merasa mempunyai wadah gitu untuk terlibat di dalam pencegahan ini? Ada. Nanti kita nggak tahu aja kan. Ada belum mereka kurang menginformasikan kepada masyarakat ya. Jadi sebetulnya ada organisasi-organisasi kepemudaan yang bisa kita jadikan percontohan dalam hal ini ya. Misalnya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Kemudian ada Purna Paskibra Indonesia. Kemudian ada Pemuda Pancasila. Ada GP Ansor. Dan yang paling mudah ditemukan di tingkat RW apa coba? Karang Taruna. Karang Taruna ini adalah tempat untuk memberdayakan para pemuda sebetulnya. Kenapa ini kok nggak mencuat lagi ya Karang Taruna? Padahal penting banget loh ini. Di mana di sini para pemuda ini dapat mengekspresikan rasa penasarannya, kemudian bakatnya, kreativitasnya, ide-idenya untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif. Nah, tapi di samping itu juga untuk perguruan tinggi, misalnya ada Satgas PPKS. Kemudian kami juga ada forum anak daerah. Tapi konotasinya forum anak daerah itu untuk
yang anak sampai dengan usia 19 tahun ya. Nah, kemudian ada PATBM ya sampai ke tingkat desa. PATBM ini adalah perlindungan anak terpadu berbasis manajemen. Jadi ini jaringan yang mereka diberikan pembekalan oleh Kementerian PPPA untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan. Nah itu bisa. Tetapi kemudian ada ini juga Satgas Pak Aredi Cekas. Satgas Pak Aredi Cekas itu pola asuh anak di era digital, cegah kekerasan. Nah itu ada di bawah naungan PKK di desa sampai di kecamatan, sampai di kabupaten, itu seperti itu. Sudah tersebar ya Bu itu Bu? Ya, nah nanti ini baru 10 kabupaten. Nah nanti sisanya 17 kan Jawa Barat ini 27 kabupaten toh? 17-nya nanti akan kita lakukan secara serentak di tanggal 22 Desember. Ya, bentar lagi. Jadi tahun ini selesai mereka sudah ada satgas, jadi nggak perlu jangan dibilang aduh susah ngelaporinnya kemana, banyak tuh celah-celah situ. Dan yang paling utama itu memang harusnya Karang Taruna ini ya. Karang Taruna ini harus digiatkan kembali, jadi dan harus mempunyai kewajiban mensosialisasikan tadi terkait dengan kekerasan seksual dan untuk menyesuaikan diri peran dan berfungsinya pemuda secara produktif di situ. Nah, saya lebih misalnya memang bagusnya di Karang Taruna ini digaungkan kembali ya, dibangun kembali, dikuatkan kembali peran daripada Karang Taruna karena sampai ke tingkat RW kan ini kan. Nah, gitu saya nih. Ya Bu. Nah kalau tadi kan dari secara garis besarnya gitu ya Bu ya tentang peran orang muda dan lain sebagainya gitu. Nah Bu, kalau dari segi orang mudanya sendiri gitu Bu, menurut Ibu gitu, apa sih yang bisa dilakukan oleh orang muda gitu Bu? Oh bisa dilakukan apa coba? Saya tanya ke Mbak Cici. Mbak Cici kalau dengan tadi saya memberikan gambaran, apa sih yang mesti dilakukan? Oh berarti saya harus begini ya, harus begini. No, misalnya seperti itu. Jadi memang keadaan saat ini banyak sekali kasus-kasus yang tadi saya sampaikan, kekerasan ya dari mulai yang dilakukan oleh anak muda, dalam oleh remaja. Karena gitu masih dalam proses mereka itu labil secara emosi dan ingin menunjukkan jati dirinya. Nah, jadi perlu ada upaya di sini mengantisipasi kekerasan dilakukan remaja ini dengan melakukan pemberdayaan kepada para pemuda ya. Jadi para pemuda ini bukan di pemberdayaan ini yang kepada pemuda yang berada di usia yang rawan tadi. Ya. Jadi misalnya di sekolah nih, pemberdayaannya dilakukan kegiatan ekstrakurikuler di bidang olahraga dan kesenian. Nah ini diperbanyak misalnya seperti itu. Karena kemudian sekolah-sekolah ataupun perguruan tinggi mensosialisasikan kurikulum anti kekerasan. Kekerasan, terus mengadakan program-program pelatihan dalam memecahkan masalah kekerasan misalnya seperti itu. Kemudian bisa membentuk koalisi pelajar misalnya anti kekerasan. Kemudian dan ada penerapan hukuman sanksi kepada mereka yang berani atau nekat melakukan tindak kekerasan ya. Kemudian kalau untuk pemberdayaan ini nanti insya Allah dapat mengurangi ya angka remaja yang menjadi pelaku tindak kekerasan. Kalau memang para pemuda ini dia tidak ada waktu untuk main-main misalnya, dia saya ini dari olahraga misalnya, ya udah saya akan berprestasi di bidang olahraga di luar sekolah misalnya seperti itu. Jadi para pemuda di sini ya selama di sekolah tidak hanya mendapatkan pengajaran pengetahuan ya, tapi di sini juga sekolah harus menjadi tempat bagi remaja itu untuk membentuk karakter dan akhlak ya, yang nanti akan menjadi manusia yang berbudi luhur seperti itu. Jadi memang sekarang ini kita ada hilang ya seperti itu ya. Jadi dikarenakan era globalisasi saat ini, kemudian jadi banyak yang kebablasan misalnya seperti itu. Yuk kita luruskan aja hal tersebut. Dengan bukan berarti kita mengakrabkan diri misalnya, tapi kita harus tahu membatasi diri. Bagaimanapun juga semisalnya dengan di lingkungan sekolah dengan guru tidak bisa dengan eranya sekarang berbicara seenaknya misalnya seperti itu ya, tetap harus dijaga norma-norma kesopanan dalam hal ini. Jadi kita mendidik anak-anak tersebut dari anak-anak yang berbudi pekerti luhur misalnya seperti itu. Dan sayang pembelajaran itu sudah nggak ada ya.
Zamannya saya mah Ada ya Bu ya? ya. Jadi budi pekerti itu memang ada di pengajaran gitu ya. Pembelajaran sekolah itu ada mata pelajaran budi pekerti, dan kita jadi tahu sopan dan santun dalam pelaksanaannya nanti gitu. Dan itu memang membawa efek bagi melekat banget gitu. Jadi bagaimana kita saling santun dengan sesama, dengan yang lebih tua dan yang lebih muda, misalnya seperti itu. Ya. Hey, pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan banyak sekali ya pertanyaan. Hiji deh Bu, hiji deh. Oke. Bu, nah pesan apa yang ingin Ibu sampaikan anak muda terkait pencegahan KTPA ini? Ya, jadi kan kita Boleh. positifnya. Muda, Baik, ya. Jadi pemuda itu adalah generasi penerus bangsa, ya. Jadi pemuda adalah agen, ya, agen lah, agen perubahan, ya, yang memiliki peran penting dan strategis di dalam pembangunan ini, dan kemudian sebagai aset bagi negara di masa yang akan datang. Kemudian kami harapkan para pemuda ini berperan aktif untuk melakukan kampanye-kampanye penghapusan kekerasan, termasuk di dalamnya kekerasan seksual dan penghapusan segala bentuk diskriminasi. Jadi ini para yang bergerak di lembaga-lembaga, ya, pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan tinggi maupun organisasi-organisasi masyarakat, ya, harus memberikan apresiasinya kepada pemuda yang melakukan partisipasi aktif terkait dengan kampanye penghapusan kekerasan ini. Kemudian generasi sekarang zamannya digital, ya, digital. Jadi di sini harus pemuda yang menjadikan ruang digital sebagai ruang perjuangan istilahnya, ya. Ya, perjuangan loh, semua ada di situ semua, ya, untuk mendukung, memberikan solidaritas dan bantuan apabila ada korban, terus memberikan keadilan dan pemulihan secara langsung pada korban, sehingga membangun ruang aman dari kekerasan seksual baik di dunia nyata maupun di dunia cyber tersebut haruslah kita dukung bersama. Jadi itu aja. Mari kita sama-sama bergerak bersama untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oke, ya. Ya, kita berperan aktif dimulai dari hal terkecil, ya. Dimulai dari diri kita sendiri, kemudian nanti bisa bermanfaat besar bagi semuanya. Nah, itu tadi obrolan kita hari ini yang padat dan juga komprehensif. Tadi Bu Ema nyampeinnya dari hal terkecil, dari angka undang-undang sampai ke situasi di masyarakat tentang orang muda. Oke, itu dia episode podcast Sapa kali ini. Jika ada teman-teman muda yang ingin berbagi cerita tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, atau mungkin ada cerita lainnya yang berkaitan dengan persoalan KTPA, nanti boleh diisi di komen di bawah ini. Dan jangan lupa nanti untuk like, subscribe di channel YouTube kita. DP3AKB juga ada channel YouTube ya Bu ya? Ada. Sip. Nanti ada di bawah ini, di bawah ini ya Bu ya? Ya. Ada tadi kita sampaikan hotline-nya, WA-nya yang untuk pelaporan, ya, pelaporan korban pada dirinya, korban pada yang di lingkungan sekitarnya. Oke, itu dia. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan juga share video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Dadah. Terima kasih Bu. Semangat pemuda. Ya.